Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Ardi di channel Up Official 88. Apalagi kalau bukan seputar Pi Network. Oke kawan-kawan pionir dimanapun berada ya. Video kali ini beranda Pi Network kembali berubah ya teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri di aplikasi Pi Network itu sendiri teman-teman. Dan kali ini saya penerjemahkan ya teman-teman ya. Jadi di tanggal 19 Juni tepatnya 23.02 ya teman-teman ya. Dimana sudah lebih dari 100 hari sejak adanya peluncuran Open Network. Sejak saat itu, ekosistem Pi terus tumbuh dan berkembang selain meluncurkan yang namanya inisiatif pengembangan Pi Network Venture yang secara strategis berinvestasi pada perusahaan rintisan dan bisnis. Pembaruan utama dirilis yang meningkatkan perdagangan lokal, utilitas, tingkat platform, keamanan aplikasi berbasis utilitas, dan banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi bisa kita baca di blog lengkap tentang yang namanya 100 hari pertama Open Network untuk dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemajuan dan pertumbuhan jaringan. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke, sebelum saya membahas, saya akan memberi kesimpulan terlebih dahulu teman-teman. Sebelum lanjut, mari yang belum subscribe silakan di subscribe ya teman-teman ya. Yang sudah subscribe dan sudah atau baru ketemu channel Up Official 88, jangan lupa like dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Terima kasih sebelumnya kawan-kawan. Kesimpulan yang kita dapat ambil kawan-kawan ya, dimana ekosistem Pi di Open Network menjanjikan ini yaitu telah menunjukkan ya yang namanya suatu kemajuan yang cukup signifikan selama 100 hari pertama. Dengan adanya inisiatif untuk aplikasi dan utilitas, kasus penggunaan nyata dan praktis, serta adanya keterlibatan dari komunitas Pi itu sendiri, di mana Pi Network telah membuktikan bahwa mata uang kripto Pi yang berbasis utilitas yang diadopsi secara luas akan tetap ada dan berkembang. Di mana para pionir, pengembang dan bisnis harus terus terlibat ya kawan-kawan ya, dan berkreasi di Pi sehingga dapat mendorong yang namanya jaringan untuk dapat melanjutkan pencapaiannya yang menguntungkan seluruh ekosistem. Dengan adanya kerjasama ini dan inovasi yang berkelanjutan, Pi Network juga dapat mencapai yang namanya tujuan jangka panjangnya dan memberikan manfaat yang signifikan bagi komunitas global itu sendiri kawan-kawan. Selamat ya bagi para pelopor ya, dimana kini sudah lebih dari 100 hari sejak adanya peluncuran Open Network. Jadi ini adalah suatu yang namanya momen penting dalam sejarah Pi Network itu sendiri, yang kita bisa tandai dengan adanya puncak dari pembangunan infrastruktur tentunya kawan-kawan ya, ekosistem selama lebih dari 6 tahun. Dimana Open Network juga membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, aplikasi inovatif dan jaringan peer-to-peer yang luas untuk yang namanya integrasi dengan dunia blockchain yang lebih luas. Dan hal ini juga memungkinkan yang namanya bisnis untuk terintegrasi dengan Pi setelah melewati proses verifikasi bisnis ya, atau yang kita kenal dengan KYB. Di mana Open Network juga merupakan suatu kunci misi Pi ya, di mana menciptakan mata uang kripto yang inklusif, digerakkan oleh utilitas dan adopsi secara luas yang dapat diakses oleh siapa saja. Dan bagi para pelopor di seluruh dunia, penggemar kripto tentunya ya, masyarakat umum dan semua orang diantaranya merupakan kekuatan pendorong di balik Pi itu sendiri kawan-kawan. Dalam adanya 100 hari pertama Open Network, tentu ya ekosistem dan utilitas Pi terus menguntungkan para pelopor dan pengembang. Mari kita lihat kembali kawan-kawan kemajuan dan pertumbuhan jaringan termasuk pembaruan utama pada utilitas itu sendiri kawan-kawan. Dimana kita tahu ya kawan-kawan ya, Pi Network Venture juga membuka yang namanya peluang baru untuk startup inovatif, yaitu sebuah inisiatif pengembangan senilai $100 juta yang disimpan dalam Pi dan USD telah diluncurkan oleh Pi Foundation untuk berinvestasi secara strategis pada startup dan bisnis yang dapat memajukan yang namanya utilitas, adopsi, dan dampak nyata di dunia ya kawan-kawan ya. Oke, dengan adanya 3 tujuan utama, yaitu adanya meningkatkan utilitas Pi, memungkinkan lebih banyak produksi dunia ke Pi Network, dan membawa Pi ke dunia nyata. Pi Network Venture berupaya ya kawan-kawan ya, memberdayakan yang namanya pengembang dan menghadirkan utilitas di dunia nyata. Di mana Pi Network Venture juga mencari inovator ya kawan-kawan ya, yang dapat berfokus pada proyek yang dapat diakses secara global dan digerakkan oleh komunitas bermakna secara ekonomi.
Jadi permainan adalah vertikal utama yang difokuskan P-Network Venture untuk investasinya karena permainan berada di persimpangan beberapa keutamaan utama, yaitu adanya interaksi sosial, ekonomi yang menarik perhatian, dan barang virtual. Kemudian untuk menunjukkan potensi ini, P-Network juga telah meluncurkan Pretty P ya kawan-kawan ya. Permainan mencocokkan buah yang menyenangkan ya tentunya ya. Juga menunjukkan juga utilitas permainan P yang sudah ada dalam aksinya. Kemudian mengintegrasikan berbagai produk dan utilitas P, di mana Pretty P telah digunakan oleh P-Network sebagai sinyal awal tentang bagaimana permainan dapat mendorong keterlibatan tingkat aplikasi dan utilitas ekosistem yang lebih luas. Pada waktu PDAI 2025 yang menjadi awal dari PIPES pertama setelah Open Network, sebuah acara selama seminggu yang berlangsung dari 14 Maret ya teman-teman ya, dan diakhiri 21 Maret di tahun 2025 tentunya ya kawan-kawan ya, dimana konektivitas eksternal Open Network yang diaktifkan PIPES juga mendukung perdagangan terintegrasi Pi dan menyediakan yang namanya peluang yang lebih besar ya untuk penggunaan dan adopsi pedagang serta keterlibatan pioner tentunya. Jadi kawan-kawan, selama adanya PIPES pada waktu itu ya kawan-kawan ya, cukup kita melihat keterlibatan yang luar biasa dari para pioner dan bisnis dengan adanya lebih dari 125.000 total penjual terdaftar ya, termasuk 58.000 penjual aktif. Kemudian penggunaan aplikasi Map of Pi yang dibuat komunitas oleh lebih dari 1,8 juta pioner. Kemudian lebih dari 45.000 ulasan yang dikirimkan oleh pioner. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi keberhasilan PIPES ini menunjukkan bahwa pioner dan bisnis terlibat dengan P-Network dan ingin bertransaksi di Pi tentunya. Yang membuat hal ini menjadi visi jangka panjang P-Network untuk dapat membangun ekosistem peer-to-peer yang inklusif yang tentunya didukung oleh Pi itu sendiri kawan-kawan. PIPES juga telah menjadi contoh nyata bahwa P-Network dapat menciptakan ekosistem yang kuat, inklusif, dan memungkinkan para pioner dan bisnis juga bertransaksi dan berinteraksi tentunya ya dengan mudah ya. Jadi core team juga berharap adanya PIPES akan terus menjadi acara tahunan yang merayakan kekuatan dan potensi P-Network kawan-kawan. Di mana 100 hari Open Network ini ya kawan-kawan ya, tentunya adanya berbasis utilitas ya. Sudah lebih dari 100 hari sejak adanya peluncuran Open Network. Kemudian ini merupakan yang namanya puncak ya kawan-kawan ya dari pembangunan infrastruktur dan ekosistem P-Network selama lebih dari 6 tahun. Dengan adanya konektivitas eksternal, Open Network juga membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, kemudian aplikasi inovatif dan jaringan peer-to-peer yang luas untuk integrasi dengan dunia blockchain yang lebih luas kawan-kawan. Kemudian kita tahu sendiri ya, di mana adanya lelang domain ya kawan-kawan ya. Pi utilitas tingkat platform baru ya, di mana lelang domain ini Pi memungkinkan individu, aplikasi, dan bisnis untuk mengajukan penawaran dan memiliki pengenal digital unik ya dalam ekosistem P-Network ya kawan-kawan ya. Kalau yang pernah mengikuti channel saya atau video saya mungkin sudah tahu ya. Hingga saat ini ya, di bulan Juni tentunya kawan-kawan ya, lelang domain Pi telah menerima lebih dari 123.000 penawaran aktif ya teman-teman ya, dan 57.000 penawar unik dan 69.000 domain dengan penawaran aktif kawan-kawan. Jadi kemajuan dan pertumbuhan jaringan yang signifikan ini membuat P-Network terus memperkuat visi jangka panjangnya ya untuk membangun ekosistem peer-to-peer yang cukup inklusif yang didukung oleh Pi itu sendiri kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa tahu ya, di mana antarmuka ekosistem ini juga meningkatkan yang namanya aksesibilitas dan utilitas. Antarmuka ekosistem P-Network telah mengalami beberapa pembaruan signifikan ya kawan-kawan ya dalam 100 hari pertama, di mana Open Network ini adalah bertujuan untuk meningkatkan utilitas bagi pioner dan pengembang itu sendiri kawan-kawan, di mana ekosistem mainnet diperluas. Pengembang yang memenuhi persyaratan penerapan aplikasi mainnet sekarang dapat mengajukan permohonan untuk menambahkan aplikasi mereka ke antarmuka ekosistem mainnet secara langsung melalui portal pengembang. Kemudian kawan-kawan, ini juga memungkinkan pengembang untuk dapatkan exposure teman-teman yang lebih luas untuk aplikasi mereka dan meningkatkan kesempatan untuk sukses. Di mana desain antarmuka ekosistem yang disempurnakan ini cukup diperbarui dalam meningkatkan navigasi
intuitif ya teman-teman ya, aplikasi komunitas bagi pionir. Dengan desain yang lebih bersih dan pengalaman pengguna yang lebih baik, pionir juga lebih mudah menemukan dan menggunakan aplikasi yang mereka butuhkan. Di mana perluasan aplikasi jaringan iklan Pi sekarang dapat mengajukan permohonan bergabung ya kawan-kawan ya dengan jaringan iklan Pi tentunya. Mereka yang terpilih bergabung dengan grup pertama aplikasi Pi dari program percontohan dan dapat menghasilkan pendapatan iklan melalui program ini. Beberapa aplikasi antarmuka ekosistem mainnet juga telah ditambahkan ya kawan-kawan ya sejak jaringan terbuka di mainnet ini ya kawan-kawan ya, menandakan yang namanya dukungan komunitas, pengguna dan pengembang yang berkelanjutan terhadap jaringan Pi, pertumbuhan aplikasi yang berkelanjutan di seluruh ekosistem Pi kawan-kawan. Kemudian metrik jaringan, yaitu pertumbuhan dan ukuran jaringan yang cukup signifikan ya kawan-kawan ya. Pi Network telah mencapai beberapa metrik utama yang menunjukkan pertumbuhan dan ukuran jaringan yang signifikan. Jadi ada beberapa metrik terkini ya kawan-kawan ya. Yang pertama itu lebih dari 3 juta pionir tambahan telah dimigrasikan ke mainnet sejak Open Network, sehingga totalnya menjadi lebih dari 13 juta pengguna mainnet. Kedua, lebih dari 7,4 miliar Pi telah dimigrasikan dengan 5,2 miliar Pi terkunci ya, dan 2,20 miliar Pi juga tidak terkunci kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, lebih dari 400.000 node aktif di seluruh blockchain Pi ya, testnet pertama, testnet 2 dan mainnet kawan-kawan. Di mana keamanan akun dan migrasi mainnet terus mendukung pionir melalui pembaruan keamanan, di mana akun dan migrasi mainnet juga menambahkan fitur yang diperbarui termasuk perubahan nomor telepon lengkap untuk pionir yang terverifikasi ya KYC ya. Kedua, autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk dompet migrasi Pi. Kemudian beralih ke 2FA berbasis email untuk verifikasi yang lebih mudah diakses dan aman. Di mana memperluas aksesibilitas ke ekosistem mainnet, fitur aktivasi dompet mainnet juga memungkinkan pionir yang terverifikasi identitasnya untuk mengaktifkan dompet mereka di blockchain Pi mainnet, dan juga membuka blokir partisipasi mereka dalam ekosistem Pi mainnet. Opsi pemilihan akun baru, di mana alur baru telah diperkenalkan untuk pengaturan ulang kata sandi tersedia bagi pionir yang telah menyiapkan email terpercaya untuk akun mereka ya. Kemudian adanya pembaruan KYC ya teman-teman ya, di mana Pi Network juga menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin telah menghalangi beberapa pionir untuk maju melalui KYC, termasuk identifikasi dan perbaikan bug kecil ya teman-teman ya. Dengan proses tersebut, pembaruan untuk mengizinkan pengguna Yotip menyelesaikan proses sepenuhnya dan mengatasi masalah yang terkait dengan data yang hilang. Dengan adanya pembaruan ini, Pi Network terus ya meningkatkan keamanan, aksesibilitas dan partisipasinya dalam ekosistem Pi mainnet. Oke, sekian dan terima kasih penjelasannya kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Uang mengalir deras dalam hidupku, terus menerus lalu menghujani.